Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, saya Darmawan. Kita akan berdiskusi tentang teknik lain, namanya reorganisasi. Teknik ini berbeda dengan teknik-teknik yang pada umumnya digunakan karena dia sangat spesifik. Dia melakukan upaya untuk bagaimana caranya memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya, untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modal. Jadi sebetulnya yang di reorganisasi adalah struktur modalnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ketika perusahaan kita menghadapi permasalahan, tentu yang pertama kali kita lakukan adalah reorganisasi finansial. Kita akan mencari tahu apa yang bisa kita hemat sebetulnya, apa yang bisa kita lakukan agar kemudian perusahaan menjadi kembali berkinerja baik. Bagaimana caranya perusahaan bisa menghasilkan keuntungan kembali. Penghematan biaya ini bisa dengan cara mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Bisa itu ditunda, dibatalkan, dan banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan tergantung tingkat urgensitasnya. Jadi jika kita mendapatkan ada biaya yang sebetulnya itu tidak perlu dilakukan sekarang, bisa kita tunda. Atau kita hilangkan sama sekali jika memang itu sebetulnya tidak perlu ada. Bisa juga dengan cara menjual aktiva yang tidak diperlukan. Karena kita membutuhkan dana, namanya reorganisasi tentu membutuhkan dana pada awalnya. Dananya bisa didapat dengan cara menjual aktiva yang tidak diperlukan. Bisa juga begini, kadang-kadang dalam sebuah perusahaan ada divisi-divisi yang tidak menguntungkan. Dan itu bukan merupakan core bisnis dari perusahaan. Biasanya kalau kita lakukan reorganisasi, inilah divisi yang akan kita keluarkan dari organisasi. Karena dianggap mengganggu dari sisi pengeluaran atau penghematan biaya. Jadi kalau kita lihat, pemahaman yang tadi, reorganisasi finansial, jika itu kemudian tidak berlaku semulus, seingin apa yang kita rencanakan, itu bisa dilakukan dengan cara reorganisasi operasional. Artinya bisa juga bagaimana caranya menghilangkan divisi yang tidak menguntungkan, atau misalkan bisa juga digabung, atau bisa juga kita menunda ekspansi. Dalam arti kita menunda ekspansi yang kita lakukan sampai situasi yang dimungkinkan didapat. Jika reorganisasi berhasil, ekspansi bisa dilanjutkan kembali. Tetapi yang kita perhatikan adalah reorganisasi itu selalu membutuhkan dana. Yang harus kita pertimbangkan ketika kita menjadi manajer keuangan adalah apakah ketika kita melakukan reorganisasi ini setimpal dengan kemungkinan masa depan. Tidak ada jaminan sebetulnya reorganisasi akan memberikan hasil yang baik. Jadi ketika kita sudah memperhitungkan itu, kita juga mungkin harus memperhitungkan melakukan likuidasi. Artinya jika perusahaan tidak bisa diselamatkan, kita tidak perlu juga memaksakan melakukan penghematan-penghematan, menjual aktiva tadi, memisahkan divisi, mengeluarkan divisi, dan seterusnya. Jika itu memang ternyata mengeluarkan biaya yang bahkan lebih tinggi daripada kalau misalkan kita lepaskan saja bagian itu atau perusahaan itu, maka mungkin kita harus mengambil tindakan yang terakhir ini. Kita melikuidasi perusahaan, sesuatu yang sebetulnya tentu tidak diinginkan oleh setiap manajer keuangan. Terima kasih atas perhatiannya.